Tujuan muncul adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi mengendalikan dunia ini dengan sempurna, memimpin orang-orang beriman, dan seluruh bendera-bendera menjadi turun. Hanya satu bendera saja yang berkibar lagi. Bendera La ilaha illallah. Seluruh nama-nama kelompok, seluruh nama-nama organisasi atas nama Islam menjadi hilang. Karena seluruh mereka sudah kembali dalam satu imam yang besar. Imam Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi ini dari anak kandung Nabi Muhammad, dari cucu kandung Nabi Muhammad, yaitu Hasan bin Ali. Berbeda dengan Syiah yang mengatakan dari Husain bin Ali. Dari Hasan bin Ali. Imam Mahdi ini dengan izin Allah sangat cepat mempersatukan kembali Arab. Dan dikembalikan namanya seperti nama dulu, Jazirah Arabiyah. Lalu setelah Jazirah Arabiyah, Imam Mahdi dengan cepat menaklukkan Iran, Cina, India, Rusia, dan bumi sebelah timur. Amerika dan Eropa dengan cepat bersatu bersama Imam Mahdi untuk mengalahkan timur. Disebut dengan Perang Dunia III. Kemudian setelah dimenangkan Imam Mahdi oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang beriman, Amerika dan Eropa mengibarkan bendera salib. Lalu kata mereka, kemenangan ini adalah kemenangan salib. Maka terjadilah perpecahan kongsi antara orang-orang beriman di bawah pimpinan Imam Mahdi dengan Amerika dan Eropa. Kemudian perang mereka. Perang itu disebut dengan Perang Armageddon dalam Taurat dan dalam Injil. Kalau di dalam hadis yang sahih namanya Malhamah Al-Kubra. Namanya Malhamah Al-Kubra. Peperangan ini akan terjadi nanti di Ghutah, Damaskus, ya. Di sana nanti akan terjadi peperangan antara umat Islam di bawah pimpinan Imam Mahdi bersama melawan Amerika dan Eropa. 4 hari peperangan itu, Allah akan menangkan Imam Mahdi dan orang beriman dengan kemenangan yang telak setelak-telaknya. Kaum muslimin yang kami muliakan, Dajjal baru muncul setelah Imam Mahdi dan orang beriman menaklukkan Konstantinopel, Turki tanpa perang. Ini ringkasan ya, ringkasan. Yang saya bacakan begini, ini adalah ringkasan. Mau baca rinci? Ada di kitab yang sudah kita rekomendasikan tadi. Kitab ini saya baca, bahasanya enak Pak, mudah untuk dipahami, tetapi full dengan dalil. Ini yang saya senangi, ya. Di kitab Tanda-tanda Kiamat di Negeri Syam. Sebagaimana di kitab Ensiklopedia Akhir Zaman. Keren sekali bahasanya. Baik. Jadi Imam Mahdi baru berhadapan-hadapan dengan Dajjal. Setelah Dajjal keluar, dia kuasai dulu dunia ini. Negeri-negeri orang-orang beriman telah membentengi diri mereka dengan cara-cara sunnah untuk selamat dari Dajjal. Sementara negeri-negeri yang tidak membentengi diri mereka dengan cara-cara sunnah agar selamat dari Dajjal akan menjadi penyembah-penyembah Dajjal. Sekali lagi, 2/3 manusia di muka bumi akan menyembah Dajjal. Nah, Imam Mahdi akhirnya dikepung oleh Dajjal. Dan akhirnya Imam Mahdi ditolong oleh Nabi Isa, Dajjal dibunuh. Ini kisah yang sudah kita sebutkan tadi. Oke, sekarang kita cerita tentang Imam Mahdi. Ustadz, Imam Mahdi ini berapa usianya waktu dibaiat? Persis seperti usia atuk moyangnya diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Di usia 40 tahun. Anehnya, kemiripan sejarah terulang. Nabi Ibrahim. Lihat, Nabi Ibrahim punya 2 orang anak. Anak yang pertama namanya Ismail. Anak yang kedua namanya Ishak. Nah, Ishak ini punya anak namanya Yakub. Nabi Yakub. Yakub ini punya 4 istri. Dari Nabi Yakub ini lahir Nabi Yusuf, Benyamin, dan ada yang namanya Yahuda, yang disebut dengan keturunan Yahuda. Yakub digelari oleh Allah dan dalam sejarah dipatenkan gelar itu dengan Israel. Maka anak keturunan Nabi Yakub ke bawah disebut dengan Bani Israel. Dari kalangan mereka paling banyak nabi-nabi muncul. Nabi-nabi itu muncul dari kalangan anak-anak Yakub yang digelari dengan Israel, Bani Israel. Nah, orang-orang Bani Israel ini yakin bahwa Nabi Muhammad itu munculnya dari mereka. Ternyata tidak. Nabi Muhammad itu ternyata muncul dari Ismail, yang memang tidak ada garis ke bawahnya itu para nabi-nabi. Tiba-tiba pas muncul langsung khataman nabiyyin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Ini hampir mirip dengan kejadian munculnya Al-Mahdi. Al-Mahdi ini dari 2 cucu Nabi Muhammad, Hasan dan Husain. Jadi kalau kita ganti ini namanya
Kita ganti namanya. Ini Hasan. Ini Hasan, ini Husain. Dari Husain ini bermunculanlah keturunan yang full dan padat dengan karakter kepemimpinan, karakter revolusi, karakter dai-dai pejuang luar biasa nih bermunculan. Dan orang-orang Syiah yakin bahwa nanti Al-Mahdi itu dari sini. Dari Husain bin Ali. Ternyata dari Rasulullah sendiri mengatakan cucuku ini nanti, dari keturunannya nanti akan ada pemimpin besar yang memimpin Islam di akhir zaman. Ali bin Abi Thalib juga radhiyallahu anhu mengatakan, anakku ini, dia sambil megang Hasan di depan para sahabat, anakku ini nanti dari keturunannya di akhir zaman akan muncul seorang pemimpin yang akan mempersatukan dunia Islam seluruhnya, dan dialah yang akan memenangkan pertarungan di akhir zaman. Dialah yang mengendalikan bumi dengan penuh keadilan menuju puncak keamanan, padahal sebelumnya bumi dengan kezaliman, penuh dengan kesemena-menaan. Nah, Masya Allah, inilah dia Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Namanya mirip dengan Nabi Muhammad, nama ayahnya mirip dengan nama ayah Nabi Muhammad. Dari Husain tidak ada untuk menjadi Imam Mahdi. Oke, mirip sekali kejadiannya. Hasan tidak ambisi dan tidak punya semangat sedikit pun untuk memegang kepemimpinan. Persis ketika Nabi Muhammad, ketika Ali bin Abi Thalib dibunuh, para sahabat langsung membaiat Hasan bin Ali menjadi khalifah. Tapi Hasan bin Ali baru bulan ke-6 diserahkannya kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan demi mempersatukan kalimat para sahabat dan kaum muslimin yang saat itu sedang terbelah dan terpecah. Maka kaum muslimin, Hasan betul-betul tidak berminat. Dan yang akan menjadi pemimpin di akhir zaman manusia yang juga tidak berminat untuk memimpin. Aneh ya kalau akhir-akhir ini muncul orang-orang yang mengaku-ngaku akulah Al-Mahdi, akulah Al-Mahdi. Ini sudah mulai. Ya gimana nggak habis baterainya, tegangannya tinggi. Ya. Baik. Nah, kaum muslimin, Al-Mahdi ini kata Rasulullah, dia mirip dengan saya akhlaknya, tapi tidak mirip dengan saya fisiknya. Berbeda sekali. Kalau Rasulullah kulitnya putih, bersih. Sementara Al-Mahdi kulitnya gelap, coklat kehitam-hitaman. Rasulullah rambutnya hitam, ikal, ya, sebahu. Kalau Al-Mahdi rambutnya pirang. Al-Mahdi alisnya seperti bulan sabit, hidungnya runcing dan mancung, bibir atas bibir bawahnya sama tebalnya, enak dilihat. Giginya rata. Tidak ada yang boneng maju ke depan atau mundur ke belakang. Satu gigi dengan gigi yang lain dapat dimasukkan sehelai benang. Dahinya lebar. Dia tidak fasih dan tidak lancar membaca huruf Ra, ya. Jenggotnya sampai ke dada. Dadanya bidang. Ya, bahunya lebar, dadanya bidang, dan punya bulu-bulu halus di dadanya. Dia suspek. Perut gini ini nggak bisa jadi Imam Mahdi, ya. Dia suspek, langsing perutnya itu, langsing, datar, ya. Dan dia tidak terlalu tinggi, juga tidak pendek, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlaknya betul-betul mirip dengan akhlak saya, taat, soleh, sangat berakhlak mulia. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, tanda-tanda kemunculan Al-Mahdi lengkap sudah. Salju turun di Arab. Kata Rasulullah, Al-Mahdi muncul di musim Arab bersalju. Sekarang sudah, ya. Kemudian huru hara merata karena kemunculan Al-Mahdi harus diiringi terlebih dahulu dengan segala macam keributan terjadi di seluruh dunia, khususnya di Jazirah Arabia. Kemudian fitnah Syam, karena disinilah nanti Al-Mahdi akan memimpin. Syam akan diobrak-abrik dulu oleh fitnah huru hara akhir zaman, dan Al-Mahdi akan memimpin di sana nanti. Kemudian Efrat mengering, sudah kezaliman merata di mana-mana, maksiat-maksiat dan mungkarat, kesyirikan ada di mana-mana, aliran-aliran sesat bermunculan bahkan diciptakan, kemurtadan menjadi pakaian gaya manusia saat itu, munafikin bermunculan, dan tahun-tahun bencana. Ingat Rasulullah berkata Al-Mahdi muncul di tahun-tahun puncak bencana. Sekarang bencana apa? Gempa-gempa bumi besar. Kemarau yang menelan banyak korban.
kelaparan yang menyebabkan orang-orang menjadi gelap mata, banyak yang bunuh diri, banyak yang brutal demi bertahan hidup, pembantaian terjadi di mana-mana, kemudian ekonomi hancur seluruh dunia dan orang kembali kepada emas, perang dan perang dan perang dan perang. Oke? Lalu apa yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jika itu sudah terjadi, maka segeralah lindungi diri kalian, lindungilah keluarga kalian, lindungilah iman kalian, lindungilah agama kalian, lindungilah harta kalian. Caranya bagaimana? Seperti yang tadi saya uraikan, kita sudah punya perkampungan sendiri, terisolasi dari kehidupan warga umum di kepadatan kota, jauh dari laut, jauh dari gunung-gunung berapi, punya sumber mata air yang bagus. Kapan kita harus pindah ke sana, Ustadz? Sekarang? No. Bukan sekarang. Ustadz, saya sudah punya, Ustadz. Saya punya tanah 12 hektar, saya punya tanah 10 hektar, Ustadz. Bisa saya kapling-kapling, boleh kami pindah ke sana sekarang? Jangan sekarang. Tapi disiapkan dari sekarang. Dibangun dari sekarang. Baik kurma-kurmanya ditanam, ternak-ternaknya disiapkan, pertaniannya disiapkan, ya segala sesuatunya disiapkan, sumur manualnya disiapkan, peralatan rumah yang serba manual disiapkan, dan itu sudah siap untuk dihuni. Sementara biarkan itu dipakai oleh pesantren untuk tahfizul Quran. Lalu apa indikasi kita baru pindah ke sana? Ini penting ya. Indikasi pertama, dan ini mutlak benarnya, karena hadis-hadisnya sahih, tidak terbantahkan. Lihat, indikasi pertama, kita sudah harus lari cepat ke daerah-daerah yang menjauhi kota. Menjauhi kota. Ini masih bagus? Halo? Yang pertama, apabila besok ini Raja Salman meninggal dunia. Itu dulu indikasi pertama. Meninggal raja pemimpin Mekah Madinah. Raja wafat. Nggak nampak kan? Nggak nampak, Bu? Normal berarti. Kalau sempat ibu nampak, saya jadi curiga. Kok bisa? Dan setelah itu langsung disusul 3 orang pangeran saling berkelahi, memperebutkan kekuasaan memimpin Mekah Madinah. 3 pangeran berkelahi, berperang sesama mereka. Kemudian langsung disusul pada tahun yang sama, Mekah Madinah dan sekitarnya gempa-gempa. Kemudian disusul umrah dan haji terhalang. Nggak bisa orang berangkat umrah dan haji. Nah, kalau yang 4 ini terwujud, berarti fix. Inilah tahun pasti Imam Mahdi muncul. Coba itu indikasinya ya. Indikasinya itu. Tadi ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana kami memastikan bahwa kami betul-betul sudah di puncak huru hara itu dan kami harus hijrah cepat? Indikasinya pertama, Raja Arab Saudi wafat. Seperti yang saya katakan pada Bapak Ibu semua, Arab Saudi rajanya sekarang adalah Raja Salman. Keberadaan beliau sangat tidak disukai oleh anak kandungnya Muhammad bin Salman. Menjadi penghalang untuk terwujudnya ambisinya menjadi seorang raja. Si anak ini sudah lama mencelakai dan membebani sang ayah dengan pengkhianatan. Dan sekarang sang ayah sudah kehilangan pelindung dan penjaga terbaiknya, Mayor Jenderal Abdul Aziz Al-Baghdadi, yang meninggal ditembak pada tanggal 29 September 2019 pada hari Sabtu di Jeddah. Ini orang yang paling cerdas, paling pintar, paling kuat, paling hebat kemampuannya, mati ditembak. Menurut informasi dia ditembak di rumah kawannya. Tapi informasi yang ada di berita barat, Eropa, Amerika mengatakan Muhammad Abdul Aziz Al-Baghdadi ini baku tembak demi melindungi Raja Salman. Ada upaya pembunuhan Raja Salman. Dia tampil dengan beberapa pengawal terdekat.
dan beliau termasuk yang gugur dalam baku tembak itu. Ini beritanya. Yang penting Raja Salman sudah seperti penyu atau kura-kura yang kehilangan cangkang yang kuat itu. Udah nggak ada pelindung lagi, siapapun bisa menusuknya. Nah, kita lihat, benar nggak dari bulan ini sampai Idul Adha besok, benar tidak Raja Salman meninggal dunia disusul dengan 3 orang pangeran saling berkelahi memperebutkan kekuasaan. Siapa 3 pangeran yang sedang perang dingin sekarang? Dunia tahu yang sedang perang dingin sekarang di Arab Saudi ada 3 pangeran dan masing-masingnya punya militer, masing-masingnya punya senjata, masing-masingnya punya tentara, punya lobby, punya harta. Siapa mereka? 1, Mut'ib bin Abdullah. Ini anak kandung raja sebelumnya, Raja Abdullah. 2, Muhammad bin Salman. 3, Khalid bin Talal. Ini 3 orang ini, Pak, sekarang ini sudah perang dingin. Mereka hanya menunggu Raja Salman meninggal dunia. Oke, kita lihat besok ini sampai Idul Adha, meninggal dunia nggak Raja Salman? Jika iya, langsung perhatikan, terjadi tidak perkelahian 3 pangeran ini? Baku tembak sehingga Arab Saudi tidak aman. Sehingga jamaah haji dan umroh dihalangi untuk berangkat. Ya, kalau sudah tidak aman Arab Saudi, pasti airport mereka tutup, ya kan? Dari para jamaah haji dan umrah. Dan dari Indonesia, dari negara manapun akan melarang rakyatnya jangan pergi umrah dan haji, lagi perang di sana. Betul tidak? Nanti di akhir zaman kata Rasul akan ada tahun di mana umatku terhalang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Jadi itu indikasinya. Baru setelah itu yang keempat, fix kalau pas waktu tahun itu juga gempa-gempa besar terjadi di Mekah dan di Madinah. Menurut yang saya sudah sampaikan kemana-mana dari hadis-hadis yang sahih, Nabi mengatakan Mekah Madinah baru gempa apabila daerah itu sudah dibuka dosa dan maksiat. Sekarang Muhammad bin Salman sejak 3 tahun belakangan ini sudah menjadikan Arab Saudi yang bersyariat menjadi Arab Saudi yang liberal. Betul tidak Bapak Ibu? Lihat apa yang dibawa oleh Muhammad bin Salman hari ini. Musik sudah dihadirkan, dicintai, ya, disukai di mana-mana. Penyanyi-penyanyi wanita, penyanyi-penyanyi dari dalam dan luar negeri didatangkan melenggang-lenggok di depan rakyatnya. Allah, diskotik-diskotik, kafe-kafe, nightclub sudah dibuka di mana-mana. Hotel-hotel sudah persilahkan masuklah laki-laki wanita tanpa buku nikah, nggak apa-apa. Bahkan yang terbaru ini, perayaan Halloween pun diadakan di Arab Saudi. Patung-patung sudah dibawa ke Jeddah dan sudah mulai disembah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan yang paling memalukan, di Arab Saudi ditonton oleh ratusan ribu mata, diadakan gulat MMA wanita profesional mendatangkan 2 tokoh pegulat dunia. Nah, kalau pegulat wanita itu pakai apa, Pak? Pakai segitiga bermuda dan kacamata, kan cuma itu kan? Itu ditonton, Masya Allah, luar biasa ini. Dan ini akan menjadikan Arab Saudi dan Madinah, Mekah ya, akan dihalalkan untuk digempakan oleh Allah. Al-Mahdi itu muncul, zuhurul Mahdi inda ikhtilafi ummati waz zalazil. Al-Mahdi itu muncul ketika terjadi gempa-gempa besar dan perselisihan di tubuh keluarga kerajaan yang memimpin Mekah Madinah. Nabi berkata, tidak satu pun dari mereka yang akan menjadi pemimpin Mekah Madinah, karena Madinah dan Mekah akan dipimpin oleh keturunan kandungku Al-Mahdi. Berarti Al-Mahdi untuk dibayar itu sudah dekat ya Pak ya. Oh iya, Bapak, Ibu, tadi waktu kita cerita tentang Nabi Muhammad dari Ismail dan Ishak ya, saya belum sampaikan kepada Bapak Ibu. Ciri kemunculan Nabi Muhammad itu sudah ditandai. Ada tandanya dalam Taurat, ada tandanya dalam Injil. Tandanya adalah bintang berekor berkelebat dari timur. Seluruh ahli-ahli kitab Yahudi, seluruh ahli-ahli kitab Nasrani melihat itu, maka mereka yakin inilah bahwa Nabi terakhir sudah lahir. Jadi mereka tahu semua Pak. Dan mereka lihat dari mana lahirnya. Ternyata dari negeri Jazirah Arabiah. Makanya ketika Nabi dibawa oleh pamannya berdagang ke Syam, karena ada pendeta yang menyaksikan, ini ponakanmu, iya, selamatkan dia, lindungi dia, dia nanti akan dibunuh dan dimusuhi oleh kaumnya, dialah Nabi terakhir yang kami tunggu-tunggu. Mereka udah tahu Pak, ada tanda-tandanya. Nah, hal yang sama terjadi kepada Imam Mahdi.
kemunculan dan kelahiran Imam Mahdi nanti ditandai dengan 2 kali gerhana dalam 1 bulan Ramadan. 2 kali gerhana dalam 1 bulan Ramadan. Nabi Muhammad usia berapa diangkat menjadi Nabi dan Rasul? Imam Mahdi usia berapa diangkat oleh Allah menjadi Imam Mahdi? 40. Oke. Tanda kelahiran Imam Mahdi adalah terjadinya 2 kali gerhana dalam 1 bulan Ramadan. Masya Allah, buka kembali lembaran sejarah kita, kembalikan pada tahun 1981. Buka Google, lihat kembali kapan terjadi 2 kali gerhana dalam 1 bulan Ramadan. Masya Allah, dunia dikejutkan, berita kepada seluruh dunia bahwa 1981 sudah terjadi 2 kali gerhana di Jazirah Arabia dalam 1 bulan Ramadan. Para ulama sebelumnya agak ragu-ragu. 1982 diingatkan kembali, terjadi lagi 2 kali gerhana lagi dalam 1 bulan Ramadan. Yakinlah ulama bahwa yang 1981 itu bukan kebetulan, tapi itulah dia pertanda sosok Al-Mahdi itu telah lahir. Maka lelaki itu yang usia 1981 terjadi 2 kali gerhana, sekarang sudah 2019, sudah berapa berarti usianya? Sudah 38 secara Masehi. Kalau dihijriahkan sudah 39. Berarti harusnya tahun depan beliau sudah dibaiat. Pembaiatan Imam Mahdi di depan Ka'bah ketika suasana ini sudah terjadi semua. Gempa-gempa, kemarau, kelaparan, pembantaian, ekonomi hancur, perang di mana-mana dan sebagainya. Pak, ngeri betul ini semua. Jadi ini kita lihat, apakah ini terjadi nggak sampai Ramadan besok? Kalau iya terjadi, maka yang ini terjadi nggak? Raja wafat, 3 pangeran saling berkelahi, gempa-gempa di Arab Saudi. Kalau gempa di lain negara, nggak ada masalah itu. Ya, ini gempanya yang penting itu Mekah Madinah. Kemudian umrah dan haji terhalangkah? Jika iya, berarti fix tahun itulah Al-Mahdi akan dibaiat. Dan indikasi yang lainnya sudah mendukung ya. Ini indikasi yang lainnya sudah mendukung. Siapa yang mau menolak? Siapa yang membantah? Ini indikasi lainnya sudah mendukung. Hanya ini aja inti-intinya di sini. Di sini saya penting sekali mengingatkan kepada Bapak Ibu semua. Berikutnya yang kedua, ini sudah fix. Saat itu terjadi, maka siapapun kita, mau Pak Subarkah, mau Pak Haji Ade, mau Bapak, mau siapa saja, ayo bergerak cepat. Kalau seandainya kita mendengar berita bahwa Baitul Maqdis dimerdekakan kembali dan langsung diumumkan khilafah Islamiyah di sana. Khilafah diumumkan di Baitul Maqdis. Kalau yang 2 ini terjadi antara sekarang sampai Idul Adha ke depan, maka fix. Kata Rasulullah, ketika nanti Baitul Maqdis dimerdekakan kembali. Kalimat dimerdekakan itu membuat saya bertanya-tanya, berarti Baitul Maqdis harus dijajah lagi dong oleh musuh-musuh Allah. Ternyata pelaku penjajahan kembali di akhir zaman terhadap Baitul Maqdis kita adalah si Donald Bebek, pemimpin Amerika Serikat sana. Mula-mula kita marah dan geram, tapi akhirnya setelah saya baca hadis ini, apa kata saya? Alhamdulillah, berarti masa inilah dia. Baitul Maqdis telah dijajah kembali oleh musuh Allah, musuh Rasulullah dan musuh kita semua, dan akan dimerdekakan kembali. Siapa yang mampu memerdekakan Baitul Maqdis? Orang Palestina. Jangan cerita. Jangan harap orang Palestina akan bebaskan Masjidil Aqsa. Jangan harap, Pak. Saya waktu datang ke Palestina sana, miris hati melihat anak-anak muda Palestina. Mana Pak Haji Zamhari tadi? Mana beliau? Nggak nampak? Wah, Pak Sabudin. Pak Sabudin. Gimana kita lihat anak-anak muda Palestina? Prihatin nggak kita melihat mereka? Apakah yang macam itu bisa memerdekakan kembali Baitul Maqdis? Enggak akan. Berarti benar yang Allah firmankan dalam Al-Quran, kami datangkan kepada mereka ibadallana uli ba'sin syadid. Kami akan datangkan kepada mereka hamba-hamba kami yang memiliki peperangan yang kuat. Peperangan yang kuat. Dan juga tolong dibaca detail di sini kemunculan Imam Mahdi ya. Detail di sini dikatakan bahwa terlebih dahulu Baitul Maqdis dibebaskan oleh hamba-hamba Allah yang memiliki cara perang yang tak terkalahkan. Ternyata Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih bahwa hamba-hamba Allah nanti di akhir zaman yang akan menjadi bala tentara Imam Al-Mahdi datangnya dari timur, kata Rasulullah SAW.
Mereka berbendera hitam. Nah, tadi ada bapak kami yang bertanya, Ustaz, semuanya ngaku-ngaku bendera hitam sekarang dengan la ilaha illallah. Dari Indonesia juga bendera hitam pula, la ilaha illallah. Tiap acara bendera hitam itu selalu berkibar. HTI juga punya bendera hitam, Ustaz. Bagaimana ini? Alhamdulillah Nabi merinci. Apa kata Rasulullah? Mereka memiliki postur tubuh langsing-langsing, tinggi-tinggi, dan mereka mempunyai pakaian khas dari Khurasan, dan mereka memiliki lilitan yang warnanya seperti ini. Hati mereka seperti gunung. Bila mereka melewati sebuah gunung, jika mereka ingin, mereka akan pindahkan gunung itu, saking kuatnya hati mereka. Mereka senantiasa bertempur melawan musuh-musuh Allah, dan cara mereka bertempur, belum pernah ada manusia sebelumnya yang mampu bertempur seperti mereka, dan mereka tidak pernah mengalah, dan mereka tidak pernah dikalahkan. Mereka selalu menang melawan musuh-musuh mereka. Maka kaum muslimin, saya bertanya pada bapak ibu semua, siapakah di dunia yang hari ini memiliki sifat-sifat itu? Siapa? Masya Allah, jawaban yang tepat dan benar. Talibanlah yang punya syarat-syarat itu semua. Maaf ya, jangan kepedean Indonesia. Nanti Indonesia, awas, kita ini pendek-pendek apa tinggi-tinggi? Terus yang paling penting, kita ini selalu bertempur, tak terkalahkan, selalu mengalahkan, atau gimana Pak? Kapan kita selalu bertempur itu kapan? Yang selalu bertempur tak terkalahkan itu adalah Emirat Islamiyah Taliban yang ada di Afghanistan. Betul tidak? Dulu beruang merah yang dihadapinya, penguasa dunia sebelah timur, Uni Soviet, hancur berkeping-keping Uni Soviet oleh Emirat Islamiyah Taliban. Allahu Akbar. Lalu ketika Amerika tampil sebagai negara superpower tunggal satu-satunya di dunia, dia ajak seluruh sekutu-sekutunya dari PBB, dari NATO, keroyok rame-rame Emirat Islamiyah Taliban untuk menghabisi dan menyikat habis Emirat Islamiyah Taliban. Karena Emirat Islamiyah Taliban tidak mau tunduk, dia hanya ingin menjalankan syariat Islam secara total dan kafah di Afghanistan. Dikeroyok rame-rame, yang ngeroyok malah keok. Inggris kembali dalam keadaan bangkrut. Eropa kembali dalam tarik pasukan mereka dalam keadaan menyesal. Kok kita membuang-buang harta dan nyawa kita ke Afghanistan? Semuanya tarik diri. Terakhir Amerika kemarin yang mengibarkan bendera putih sambil malu-malu. Amerika sudah kembali dalam keadaan ekonomi sakaratul maut. Dengan keadaan kualitas tentara yang sudah hancur Pak. Pulang ke negaranya ada yang gila, ada yang bunuh diri, ada yang bunuh-bunuh orang lain karena stres. Yang tidak terkalahkan itu adalah pasukan mujahidin Taliban. Dan sekarang negara boneka Amerika di mana? Di Afghanistan sudah nggak ada lagi eksistensinya. Yang muncul sekarang Afghanistan adalah Emirat Islamiyah Taliban. Ini yang tak terkalahkan. Raksasa dunia dua-duanya tumbang di tangan mereka. Allahu Akbar. Mereka tampil masuk ke negara manapun, nggak ada yang berani mengatakan teroris datang, nggak ada yang berani lagi. Dikeroyok pun nggak kalah Pak. Dikeroyok pun nggak kalah. Coba bayangkan. Nah sekarang mereka sedang menata Afghanistan bersyariah secara total dan kafah. Yang paling hebat, Taliban sedang mempersiapkan pasukan hari ini untuk dikirimkan ke Syam. Allahu Akbar. Ini bukan main-main Pak. Kalau sudah Taliban yang pegang urusan, menyiapkan pasukan buat dikirim ke Syam, target utamanya membebaskan Baitul Maqdis. Dan saya yakin, hakul yakin, jika mereka telah bergerak ke sana, mujahid-mujahid terbaik di dunia, termasuk yang sudah ada di Syam, pasti akan merapat dan bersatu dengan pasukan ini, dan Baitul Maqdis pasti akan dibebaskan. Takbir! Takbir! Lihat, khilafah Islam akan diumumkan, insya Allah. Kita lihat aja tahun depan. Kita lihat saja. Kalau belum gimana Ustaz? Berarti belum lagi Imam Mahdi muncul. Itu aja kuncinya. Ya, oke. Kemudian ini bersamaan ya, kata Rasulullah SAW. Ini juga perlu saya kasih tahu kepada semuanya. Tolong baca di sini. Kenapa para sahabat tergila-gila mau hijrah ke Syam? Saking yakinnya para sahabat bahwa masa mereka itulah akhir zaman itu. Seluruh sahabat, puluhan ribu sahabat bergerak menuju ke Syam. Masya Allah. Kenapa para sahabat tergila-gila pindah ke Syam? Jawabannya karena para sahabat yakin yang dimaksud akhir zaman oleh Rasulullah itu adalah mereka. Dan Nabi menganjurkan agar tempat hijrah yang terbaik di muka bumi nanti bukan Mekah Madinah ya. Mekah Madinah hijrahnya hanya ketika Dajjal didengar keluar, baru ke Mekah ke Madinah.
Tapi sebelum itu kata Rasulullah SAW, hai Ibnu Hawalah, nanti engkau akan dengarkan Baitul Maqdis akan dimerdekakan, lalu dikumandangkan khilafah Islamiyah. Jika itu sudah engkau dengar, hijrahlah engkau segera ke Palestina. Negeri teraman dan terkuat nanti di muka bumi adalah Palestina. Itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mampu, kalau kita bisa, hijrahlah kita ke sana. Bertekadlah kita dari sekarang. Anda yang anak-anak muda, Anda punya peluang lebih besar. Sementara yang sudah tua-tua dan berumur, kalau tak mampu fisik kita, kirimkan anak-anak bujang kita ke sana. Kirimkan pemuda-pemuda kita ke sana. Biayai mereka. Tapi kalau kita mampu, berangkat kita ke situ. Kata Rasulullah di akhir zaman, tolong baca. Ini saking banyaknya ada hadis yang kuat dan sahih, saya tak mampu bacakan di depan Bapak Ibu, habis waktu kita. Jadi Nabi SAW berkata, negeri teraman ketika seluruh kekacauan nanti, saat khilafah Islamiyah diumumkan di Baitul Maqdis, bahwa saat itu dunia penuh dengan bencana-bencana besar. Arab Saudi, Madinatul Munawwarah berdarah-darah. Kacau Pak seluruhnya. Madinah Mekah itu kacau nanti. Itu ketika khilafah Islamiyah diumumkan di Baitul Maqdis di akhir zaman. Itu aja indikasi kita. Kalau ini terjadi berarti ini bersamaan terjadi. Berarti ini juga terjadi. Final. Ini baru kita bergerak Pak Jade. Baru kita bergerak. Kalau yang terakhir ini. Nomor 3. Apabila, nanti tolong dilihat di sini. Tolong lihat di kitab ensiklopedia akhir zaman. Ya. Hadisnya sahih, Nabi mengatakan, 3 hari lamanya, sampai 7 hari, ada bintang berekor mengelilingi bumi. Tidak ada satupun manusia di bumi yang tidak bisa menyaksikannya. Jadi ada 3 hari, bintang berekor mengelilingi langit dunia. Ya, antara 3 sampai 7 hari. Nah, kalau ini sudah Bapak Ibu saksikan, saat itu sudah saatnya Bapak Ibu meninggalkan kota. Itu baru saat yang tepat meninggalkan kota. 3 sampai 7 hari itu waktu yang cukup enggak untuk pindah-pindahan? Waktu yang cukup tidak? Anggaplah Bapak Ibu nanti gabungnya dengan saya di Payakumbuh, Sumatera Barat. Anggaplah begitu dulu. Setelah Bapak Ibu dengar dan lihat, Masya Allah, langsung tiket dipesan. Masih sempat enggak? Masih sempat. Sementara rumah kita sudah ada di Payakumbuh sana. Rumah ada, sudah ada komplek kita di situ. Kita pindah. Keluarga kita pindahkan. Kalau mau bawa mobil juga, bawalah mobil. Enggak apa-apa. Setelah itu, cepat mobilnya dijual. Karena setelah itu hantaman meteor terjadi dan tidak ada lagi teknologi yang bisa dipakai. Kemana kami jual Ustadz? Ke orang-orang yang tidak beriman. Jual pada mereka. Mobil kita harganya 500 juta, dia mau 300, jual cepat. Jual cepat. Lalu belikan emas. Jadi titik bergeraknya kapan? Titik bergeraknya kapan? Bintang berekor yang mengelilingi bumi antara 3 hari sampai 7. Kalau ini belum terjadi, jangan bergerak dulu, pindah ke sana. Menimbulkan fitnah. Itulah, gara-gara dengarkan ceramah Uzma, dia cabut dari pekerjaan, dia jual semua aset-asetnya. Akhirnya dia jadi orang kampung yang nggak punya kerjaan. Jadi ini baru kita pindah bila sudah nampak di langit dunia bintang berekor mengelilingi bumi. Ya, 3 sampai 7 hari. Jika sudah, cepat. Semua yang kita miliki jual murah, nggak apa-apa. Tapi Ustadz, kami mau jual-jual yang ada Ustadz. Kalau mau jual-jual, ini aja indikasinya dulu. Tahun depan ini penuh nggak dengan ini? Wafat Raja Salman, lalu 3 pangeran saling kelahi, gempa-gempa terjadi. Cepat jual-jual. Yang punya tanah-tanah luas, jual. Yang punya villa-villa, jual. Kemana kami habis itu Ustadz? Ke tempat yang sudah kita siapkan. Ke tempat yang sudah kita siapkan. Semoga bermanfaat. Ini informasi yang penting bagi kita semua. Dan ini hadisnya sahih semua. Tidak ada yang bisa membantah. Tidak ada yang bisa membantah. Kaum muslimin yang kami muliakan. Adapun menyebarnya isu dan berita nanti di bulan Ramadan 1441 Hijriah ini akan ada hantaman tepat di pertengahan Ramadan. Tahun ini 1441 Ramadan pertengahan itu pas hari Jumat tanggal 15-nya. Wow, ada hadis yang dibacakan oleh Ustadz akhir zaman kita. Hadis itu adalah nanti akan terjadi hantaman pada hari Jumat di pertengahan Ramadan dan saat itulah dukhan dimulai.
Ustaz, pas ini Ustaz, 1441 Hijriah itu pas. Ramadan kita tanggal 15-nya hari Jumat Ustaz. Apakah Ramadan ini? Saya tidak mau berdalilkan dengan dalil hadis yang sangat lemah. Tapi dalil saya cukup yang itu hadisnya kuat semua. Itu hadisnya sahih semua. Oke? Baik. Lalu hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Semoga Allah mencintai dan memuliakan antum semua. Kalau begitu, yang perlu saya tekankan kepada Bapak Ibu dari sekarang adalah ayo Bapak Ibu pahamkan keluarganya semua bahwa kita akan pindahan. Sebelum tempat pindahnya ditemukan, ajak dulu keluarga untuk fanatiklah di akhir zaman ini dengan Al-Quran, dengan Sunnah. Jadikan keluarga kita keluarga Al-Quran seluruhnya. Nah, saya minta kepada kita, mumpung di Jakarta nih tinggal, di Jakarta itu sekarang Pak, semua peralatan manual sangat mudah mendapatkannya dan harganya murah. Kalau Bapak ada duit, belilah peralatan masak manual. Perlengkapan perlindungan diri manual. Parang, golok, samurai. Dan bukan hanya dilengkapi Pak, kita wajib pandai cara menggunakannya. Apa guna kita banyak lengkap ternyata satu pun nggak pandai dipakai. Itu malah untuk dirampok orang nanti. Ya, punya panah tetapi panahnya harga 15 juta. Tapi panah nggak pandai. Ditembak ke sana kena. Kuda. Karena kendaraan kita nanti kepada kuda. Ibu takkan sanggup Bu. Ternyata Bu ya, istri saya 2 orang Bu baru siap melahirkan. Alhamdulillah. Saling berlomba mereka pacu-pacu melahirkan. Yang satu anaknya 6 bulan mulai latihan berkuda kembali. Sudah lincah lagi berkuda. Yang satu baru 1,5 bulan yang lalu melahirkan. Udah berkuda lagi sekarang. Dan sudah mulai memanah di atas kuda. Ini latihan. Wanita aja latihan apalagi laki-laki. Bapak yang muda-muda ini wajahnya maco-maco, gagah-gagah, tapi nggak pandai berkuda, nggak keren. Ya, harus pandai berkuda. Ngelihat wajahnya kayak wajah-wajah akhirat ini semua. Tapi nggak pandai nunggang kuda, nggak jadi dah. Sekarang latihan. Di mana ada stable-stable Muslim, ayo latihan ke sana. Setiap yang punya harta wajib punya 1 ekor kuda. Ma min muslimin illa haqqa alaih ayyartabita farasan lidinillah idza ataqa dzalik. Setiap muslim yang sudah diberi Allah kemampuan finansial, dia wajib punya 1 ekor kuda atas nama dia untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah punya kuda gimana? Latihan berkuda. Fasihkan dan mahirkan diri kita di atas kuda. Lalu, oh ya, di rumah itu, rumah di puncak bukit yang sudah kita buat, semua perlengkapan akhir zaman tolong disiapkan, termasuk lampu-lampu akhir zaman kita. Dan itu sekarang ada dijual orang Pak, lampu badai, lampu apa. Kalau dulu lampunya lampu apa Pak, itu dipersiapkan semua. Bahkan lilin pun dipersiapkan. Ustadz kan nggak ngajak kami yang macam-macam. Emangnya buat rumah di bukit-bukit macam-macam itu. Jadikan itu villa-villa kita di musim libur. Ya tidak? Kita bisa bermain-main ke sana, berwisata di akhir bulan bersama anak-anak dan keluarga kita. Dan kalau memang belum kita pakai, sekali lagi bisa dijadikan pahala mengalir, dipakai oleh santri-santri tahfizul Quran. Apa salahnya? Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, tetapi dari semua peralatan itu yang ada, saya sarankan kepada Bapak Ibu agar Bapak Ibu tidak menyesal, jangan terlambat, tolong cepat diemaskan uang-uang Bapak dan Ibu. Sebelum terlambat, diemaskan uang-uang Bapak dan Ibu. Dan persiapkan paspor. Persiapkan paspor. Bapak ada berapa orang? Ada 3 orang anak, suami, istri, 3 orang anak. Siapkan paspor semua. Siapa tahu Allah takdirkan Bapak bisa berangkat. Pengumuman Baitul Maqdis sudah dimerdekakan. Perintah Rasulullah hadisnya sahih, hijrahlah ke sana, maka kita sudah punya paspor. Beli tiket tinggal berangkat ke sana. Di sana bagaimana tempat tinggalnya? Allah yang jamin, jangan pikirkan lagi itu dah. Allah yang jamin. Tapi jangan sekarang. Perintah hijrah ke Palestina itu adalah ketika Baitul Maqdis sudah dimerdekakan, khilafah Islamiyah sudah diumumkan. Jangan sekarang. Kalau sekarang Bapak insya Allah dibantai di sana. Jangan sekarang. Berangkat ke situ, instruksinya adalah setelah pembebasan Masjidil Aqsa dan khilafah diumumkan.
Kalau ternyata Masjidil Aqsa dibebaskan, ternyata belum diumumkan khilafah Islamiyah, jangan lagi pindah ke situ. Karena kuncinya adalah diumumkan dulu khilafah Islamiyah, baru ke sana. Dan kata Nabi ada indikasi yang lain. Madinah sedang berdarah-darah. Madinah sedang kacau. Itu juga penting, Pak. Saya kalau tidak itu tanda-tandanya saya melarang, jangan berangkat. Jangan berangkat. Dulu pernah saya katakan, ayo bawa ibu-ibu kita siap-siap ke Mekah, ke Madinah. Fatwa itu saya cabut. Ada salah satu guru kita yang getol menyampaikan akhir zaman, Bu Dokter. Bukankah begitu, Bu Dokter? Ada salah satu guru kita yang getol menyampaikan di ceramah-ceramah beliau, dan saya hormat kepada beliau sampai sekarang. Beliau menyampaikan, ayo siap-siap hijrah ke Palestina, ke mana? Ke Mekah, ke Madinah. Wallahi, dulu saya di fatwa itu, sekarang saya cabut. Kenapa saya cabut? Justru menjelang Al-Mahdi muncul, Madinah ada di puncak-puncak huru-hara dan fitnah. Kalau kita nggak ngerti bahasa Arab dengan baik, kita nggak ngerti medan Arab dengan baik, kita tidak punya keluarga yang kokoh di sana, kita datang ke sana, kita hanya akan menjadi beban, Pak. Kita hanya akan menjadi beban yang akan membuat orang susah. Bisa-bisa kita dipulangkan balik. Sementara kita ada jual-jual semua di sini. Jadi saya tidak anjurkan itu. Ya, yang benar adalah persiapkan perumahan, lalu persiapkan tempat kita di situ. Ternak kita wajib ada, domba, sapi. Kalau ada rezeki ya, Ustadz kami orang miskin, Ustadz kami nggak bisa apa-apa. Daftarkan diri menjadi pelayan di sana. Daftarkan diri. Istri saya siap menjadi orang dapur, saya siap menjadi petani. Pokoknya izinkan saya tinggal di komplek ini. Bisa begitu. Kalau kita orang miskin. Nah, kalau kita orang berduit, jangan tunda-tunda lagi. Duit itu digunakan untuk melindungi agama dan nyawa di akhir zaman ini. Betul tidak? Maka beli cepat. Itu perlindungan kita. Sekarang ini Bapak Ibu, saya anjurkan pada Bapak Ibu semua, sebagaimana saya terapkan itu pada diri saya, buat plan kita itu ada dua, plan jangka pendek, plan jangka panjang. Plan jangka pendeknya adalah mempersiapkan menghadapi dukhon. Ini plan jangka pendek, persiapan menghadapi dukhon. Maka apa-apa yang perlu dipersiapkan menjelang itu, persiapkan sekarang. Dengan cepat, jangan tunda-tunda. Dan plan jangka panjang, yaitu menjalani semuanya secara normal. Yang punya usaha, terus jalankan usahanya. Dengan penuh semangat, ya. Tapi stop pakai suntikan dana riba, stop. Jangan pakai nambah-nambah minjam-minjam, ya. Yang punya sekolah terus jalankan sekolahnya, seperti saya katakan tadi ya. Ini jangka panjang itu. Kenapa saya masih menggalang dana untuk membangun masjid, bahkan untuk perluasan ini dan kenapa? Jawabannya plan jangka panjang saya sedang bergerak. Saya teruskan. Kenapa saya masih cetak anak? Kenapa saya masih memperbanyak anak? Karena cita-cita saya, anak ini 20-30 tahun yang akan datang, berharap saya kepada Allah, saya akan menjadikan mereka ulama-ulama besar dunia. Itu cita-cita saya. Padahal udah dekat ini huru-hara. Bagi saya huru-hara yang dekat ini, saya hadapi pula dengan porsinya. Saya hadapi juga dengan fokus. Sementara yang jangka panjang, saya tidak mau meninggalkannya. Saya berpegang erat dengan perintah Rasulullah SAW, besok mau kiamat, hari ini masih ada satu butir biji kurma di tangan kamu yang bisa kamu tanam hari ini. Tanam hari ini. Hai, apa Nabi itu tak tahu? Hari ini ditanam biji kurma, 4-5 tahun yang akan datang baru mulai berbuah. Padahal kata Nabi besok mau kiamat, hari ini bisa kamu tanam. Maknanya apa? Sedekat apapun huru-hara ini akan terjadi, Dajjal akan keluar dan sebagainya. Apa hari ini yang bisa kita kerjakan yang baru membuahkan hasil 20-30 tahun yang akan datang mulai dari sekarang? Begitu maksud saya. Masalah hasil bukan urusan kita. Serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah, semoga Allah memuliakan beliau dan keluarga. Pak Haji Ade buat pesantren Sulaimaniyah yang di Jasinga. Kita dengar bagaimana pesantrennya mewah, gagah, dan prestasi muridnya terbaik seluruh dunia sekarang. Begitu Pak Haji Ade? Terbaik seluruh dunia sekarang, kelas dunia, ini yang terbaik. Dan beliau telah menghabiskan dana yang sangat banyak. Saya nggak mau sebutkan dananya, tapi memang sangat banyak. Prinsip beliau adalah ini jangka panjang. Mudah-mudahan ini jadi proyek amal saleh mengalir untuk beliau dan keluarga besarnya. Amin. Tapi jangka pendek juga beliau lakukan. Beliau perhatikan. Semua kita harus melakukan hal yang sama. Cuma saya anggap pembicaraan kita hari ini adalah pembakaran buat Bapak Ibu semua. Terbakar hendaknya. Nanti pilih keluarga yang taat-taat, Pak. Keluarga yang beriman, pilih, daftarkan mereka. Tanyakan, mau gabung nggak? Karena yang akan kita pilih untuk bergabung dengan kita itu hanyalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Lihat ini sekeluarga bagus.
suami, istri, anak-anak bagus. Mereka adalah orang-orang yang memiliki pemahaman yang luas tentang agama, imannya bagus. Tawarkan, mau nggak bergabung di pemukiman akhir zaman? Mau? Apakah engkau akan berpihak, akan bergabung, akan memilih, akan mengambil, akan membeli? Silakan. Kita prioritaskan itu, Pak. Kalau seandainya ada ahli maksiat ingin bergabung walaupun duitnya banyak, saya sarankan jangan pernah terima mereka. Jangan pernah terima mereka. Mabuk, dibawa ke komplek kita, mabuk lagi dari situ. Maka rahmat Allah tahan dari kita semua gara-gara satu orang pemaksiat ini. Ada keluarganya nggak mau sholat, dia bawa. Saya terus terang saya katakan, yang bergabung nanti di Payakumbuh, ada yang nggak mau sholat, maka semua apa yang berkaitan dengan keterikatan yang kami lepaskan, dananya kita kembalikan keluar. Makanya dia harus tentangin dari awal. Tidak ada ya ahli maksiat bergabung dalam keluarganya. Kalau ada, jika keluarganya tak tobat, maka dia sekeluarga kita keluarkan kembali. Karena kita tidak ingin komplek kita menjadi tempat maksiat. Jadi yang bergabung silakan, tapi tobat nasuha. Kalau ternyata di tengah jalan dia buat ulah, diingatkan tidak mau, ditertibkan tidak mau, tanda tangan awal sudah mengikatnya bahwa dia dikeluarkan, ya, karena melanggar syarat vital. Syarat vital adalah tidak boleh melakukan dosa besar. Begitu, Pak. Jadi ada syarat-syarat yang memang wajib dipenuhi. Hamba-hamba Allah yang saya cintai dan saya muliakan. Oke, jika demikian, maka saya tidak anjurkan Bapak Ibu semua untuk, maaf, di akhir zaman ini membuka usaha yang tidak mendukung kepada usaha akhir zaman. Kalau Bapak Ibu sekarang ini mau berusaha kepada usaha-usaha akhir zaman, oke. Apa di antara usaha-usaha akhir zaman? Jualan emas. Jualan emas. Mulailah buat koin-koin emas, ya. Berjualanlah kita dengan jualan emas. Usaha akhir zaman yang sangat mendukung. Peternakan. Ternak yang paling saya anjurkan adalah kambing, domba, ya, sapi Bali. Ini yang paling saya anjurkan. Kemudian yang paling saya galakkan, yang paling saya anjurkan adalah kurma. Tanamlah kurma. Ternyata di Indonesia sangat subur kurma ditanam, Pak. Sangat subur. Yang penting ada ahlinya, ada orang berilmu. Kurma di Indonesia ini sangat-sangat subur. Di daerah mana itu? Di Jawa baru 6 hektar berbuah lebat, Masya Allah. Di Aceh 200 hektar. Itu kurma, Pak. Mulai berbuah pasir, Masya Allah. Di Riau, Pekanbaru, lebat-lebat buahnya. Pendek baru lebat sekali buahnya. Ya, di Padang, dan sekarang saya sedang menanam kurma di pesantren. Ternyata Indonesia ini bisa. Dan kurma ini tahan dengan suasana se ekstrim apapun. Sepanas apapun, sedingin apapun, kurma ini mampu bertahan. Masya Allah. Jadi tanamlah kurma. Kurma ini untuk satu keluarga besar, 4 batang dia cukup lah. 4 batang dia cukup. Kita ada keluarga besar berapa orang? 4 batang aja cukup. Kalau kita ingin untuk berbisnis, kalau bisa, tanamlah 1 hektar khusus kurma. Itu udah kontrak kaya itu, Pak. Udah dijamin kaya. Karena 1 batang kurma hasilnya sama dengan 1 hektar sawit yang berbuah lebat, dan 1 sawit seri 1,5 juta 1 kilo. 1 batang kurma bisa menandingi 1 hektar sawit, Pak, penghasilannya 1 tahun. Bagaimana kalau Bapak punya 1/2 hektar? Bagaimana kalau punya 1/2 hektar? Jadilah. Itu sudah kontrak kaya. Yang penting Bapak Ibu bercocok tanam kurma, ada orang ahlinya, ada orang berilmunya yang mendampingi. Oke? Baik Bapak Ibu. Sementara biarkan peternakan kita, kurma-kurma kita, pertanian kita, ikan-ikan kita, sawah kita dikelola oleh warga tempatan atau oleh pengelola. Kalau kami kan yang mengelola adalah PT Hafiz Amanah Indonesia, kerjasama dengan warga tempatan. Nanti bagi hasil tuh Pak, 50-50. Nah kalau Bapak nanti dengan siapa? Silahkan. Kalau saya baru merekomendasikan di Indonesia ini baru 3 yang langsung mata kepala saya sendiri melihat. Pertama di Gunung Malino, Makassar. Ini saya peruntukkan untuk Indonesia sebelah timur. Kalimantan, Sulawesi, Papua, silakan merapatnya di Makassar, di Gunung Malino. Jaraknya 77 km dari kota Makassar. Silakan merapat ke sana. Untuk di Jawa baru 1, yaitu di Jawa Barat, yaitu yang ada di Nagrek dari apa namanya? Ya, silakan ke sana. Ada brosur kita di luar, lihat ada nomor kontaknya, kontak. Yang mana yang Nagrek, ya? Yang mana? Silakan datang. Untuk sekedar perumahan Muslim saja ada di
Citerep. Silakan ada di sana. Dan untuk Sumatera baru satu, yaitu di Payakumbuh, Sumatera Barat. Dan itu pun nggak luas, hanya 50 hektar saja di kawasan pesantren saya. Memang tanah kami nggak banyak, Pak. Hanya segitu. Makanya untuk merapat ke situ memang saya akan sortir betul orang-orangnya. Jangan tersinggung kalau ada yang saya tolak. Ada tempat yang lain. Saya sedang menjajaki Lampung sekarang. Nah, saya menjajaki Lampung, silahkan kalau nanti Lampung ini jadi, ada 100 hektar, ada 9 titik mata air. Kata Pak Subarkah, dia sudah tahu nama tempatnya. Saya sembunyikan dulu nama tempat itu dari Bapak Ibu. Tapi kalau sudah deal nanti, kami akan umumkan, sudah ada tempatnya. Nah, Lampung kan cukup dekat dari sini kan? Cukup dekat, silakan ke sana. Kapan pindahan kita? Setelah ada bintang berekor mengelilingi bumi antara 5 sampai 7 hari. Itu aja indikasinya, Pak. Jangan sekarang. Orang-orang, Ustadz, kami mau merapat lah Ustadz. Kami mau pindah total langsung. Orang macam itu nggak akan saya terima, Pak. Sebab nanti dia akan meratapi dan menyesali. Pastikan dulu, kalau mau bergabung, silahkan. Beli dulu kaplingannya, bangun dulu rumahnya, siapkan dulu usahanya, baru merapat. Biarlah kami yang mengelola peternakannya, mengelola kebunnya, nggak apa-apa. Baru merapat setelah positif. 1, 2, 3 tadi itu. Positif itu baru merapat. Begitu. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, sekarang saya buka kepada Bapak Ibu tanya jawab. Apa pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipersiapkan? Silakan.